Anda boleh tidak setuju, berkomentar di bawah. Bertemu dalam IQ 200. Hormat saya, Ipan De Pahmi, orang yang pernah sama-sama menjalankan tugas, mendukung gerakan atas, bawah, tengah, kanan, kiri, yang sama-sama menginginkan Bapak Prabowo menjadi presiden. Ketika beliau mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia, ketika waktu itu Anda dipitnah dan dipitnah. Beberapa kali Anda dipitnah, menyuap Abah Kirun, menyuap ulama, menyuap sesepuh, dan yang lain-lain. Tetapi yang saya lihat adalah pribadi Anda. Karena waktu itu, Anda bukan pejabat negara, Anda bukan pejabat publik, Anda bukan petugas partai, Anda bukan calon kepala daerah, tetapi Anda adalah seorang perwakilan muslim. Kita sebut ulama. Saya membela Anda dengan sebaik-baiknya. Dengan dalil, dengan argumen, dengan kebenaran yang saya miliki. Bagaimanapun, waktu itu sama-sama kita menginginkan Bapak Prabowo memimpin negara Indonesia. Dan itu ada dalam diri Bapak Prabowo. Hari-hari, bulan-bulan, saya lewati. Tetapi lagi-lagi sebuah peristiwa menyerang Anda. Anda disangka menyuap kiai di daerah Madura. Saya pun lagi-lagi mengcounter Anda, membela Anda di media-media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan lain-lain. Bahkan face to face, saya berhadapan langsung dengan orang-orang yang membuli Anda bahwa Gus Miftah bukan pejabat negara. Itu dalil saya. Gus Miftah bukan perwakilan Partai Gerindra. Gus Miftah bukan calon yang dicalonkan Pak Prabowo untuk kepala daerah, baik itu DPRD, bupati, ataupun wali kota. Tetapi saya tidak pernah bersifat menyerang kepada siapapun. Saya hanya menjelaskan dan mengcounter, mempertahankan. Gus Miftah, lagi-lagi Anda melakukan kesalahan dalam beretika, beradab. Meskipun di media tidak semua buzzer, tetapi saya melihatnya sangat kecewa. Karena kita rakyat Indonesia dan kita punya hak untuk melihat, mendengar seorang pemimpin. Dan waktu itu kita satu visi, satu keinginan bahwa ada tokoh yang terbaik, yaitu Bapak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto. Ketika Anda mengalami permasalahan lagi, Anda menghina seorang penjual es teh manis ketika Anda berceramah. Ketika Anda berceramah, saya pribadi tidak bisa membela Anda dengan argumen. Kenapa? Karena status Anda adalah pejabat publik. Anda orang tokoh yang diutus sama Presiden Prabowo, orang kepercayaan Bapak Prabowo, orang yang profesional di bidang kerukunan antar umat beragama. Seharusnya secara etika moral Anda bisa menunjukkan bahwa saya pantas, saya bisa menjalankan tugas Bapak Prabowo. Jangan berbicara nyeleneh, jangan berbicara aneh-aneh, karena perbuatan kita diliput, dimonitor, diselidikin sama media-media, baik itu pribadi ataupun swasta. Banyak sekali musuh-musuh dalam selimut. Jadi, bukan hanya kepada Gus Miftah, tetapi kepada semua pejabat yang dipilih Bapak Prabowo. Ayo bertanggung jawab. Jangan melihat pribadi kalian, tetapi lihatlah di belakang kalian. Ada tokoh yang ingin menjadikan Indonesia ke depannya lagi lebih maju, lebih baik. Jangan berbuat nyeleneh, jangan berbuat aneh-aneh. Berjalanlah sesuai profesional Anda, sesuai keahlian Anda. Ketika Anda merendahkan seorang penjual es teh manis, saya tidak bisa berargumen. Dan saya lihat orang-orang yang menyerang Anda, mereka adalah netizen. Mereka adalah orang-orang di bawah yang beberapa kali melihat kelakuan Anda. Mereka benar-benar warga internet. Ya, saya membenarkan mereka karena
saya pribadi menyayangkan sikap Anda. Seharusnya Anda berkaca dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Gimana Anda diserang ketika Anda berpidato, berdakwah di dalam sebuah gereja. Bayangkan Anda dari kanan kiri diserang dari mana-mana. Dari eksternal, internal, bahkan dari orang-orang awam. Dari umat muslim sendiri menyerang Anda. Akan tetapi saya mengkonter karena Anda bukan pejabat negara. Anda adalah perwakilan. Anda berdakwah di sebuah gereja karena mewakilkan umat muslim bahwa umat muslim bisa loh toleransi. Bisa loh berdamai. Anda berdakwah di diskotik. Lagi-lagi yang kontroversi. Siapa orang yang mengkonter Anda di media waktu itu? Apakah Anda mengetahuinya? Tidak. Kenapa? Karena waktu itu kita punya tujuan yang sama. Saya tidak framing, saya tidak membela diri, tetapi dari hati yang paling dalam. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat yang bekerja di Indonesia. Gunakan hati nurani kalian untuk saling menghargai, saling menghormati, bertutur kata, sikap, dan perbuatan. Karena itu adalah adab tertinggi bangsa Indonesia. Mungkin kedepannya buat Gus Miftah, ayo kita belajar lebih baik. Karena saya yakin masih banyak perjuangan-perjuangan kita. Saya yakin Anda orang baik, tetapi Anda salah lingkungan, mungkin juga salah pergaulan. Karena Anda sebagai ulama, umaroh, Anda harusnya bersiar dalam agama Islam dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak ada kebencian dalam diri Anda. Ketika Anda meminta maaf kepada tukang es teh manis, benar dari hati yang paling dalam dan ikhlas. Ketika Anda berbicara mengundurkan diri, saya pun bangga. Mungkin langkah ini tepat dan bisa ditiru sama pejabat-pejabat yang lainnya. Bahwa ada satu tokoh, bahkan pelopor, beliau adalah Gus Miftah. Orang yang berani mengundurkan diri dari satu jabatan yang strategis, padahal tidak ada kasus pidana, korupsi yang menyerang beliau. Akan tetapi Gus Miftah berani mengundurkan diri dengan baik-baik. Karena pelanggaran etika adab. Saya yakin di Indonesia kedepannya lagi akan ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Hal itu bisa diikutin sama pejabat yang lainnya ketika salah dalam beretika. Saya pingin Indonesia dipimpin sama orang-orang yang berkualitas, berkompeten. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Tidak ada kebencian, apalagi menista, menghina, membuli, dan mencemarkan nama baik. Karena saya ingin kita sama-sama menjadikan Indonesia ke depannya lagi lebih maju dan lebih berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.